Hai Tribuners, balik lagi dengan kami bertiga, saya Melisa. Saya Odi, saya Teguh. Nah, malam ini kami membahas kembali kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026 zona Asia. Nggak perlu lama-lama, kita langsung ke topik utama kita, ngebahas langsung gas kan. Ngebahas tentang kita kalah Kak, 4-0 Kak. 4-0 bro. Kakak kemarin 2-1. Sama ya. Tapi apa sih Kak yang harus dievaluasi dari pemain-pemain kita yang kan 25 menit pertama kebiasaan nih kan timnas nih 25 menit pertama bagus. Sisanya jelek kayak gitu kan. Terus Kevin Dix cedera, ini apa sih yang harus dievaluasi untuk bisa ngadepin Arab yang dimana Arab sudah mengganti pelatih kan? Iya. Kak. Ya jadi kita sedikit mengulas ya Mel. Jadi intinya Jepang memberikan pelajaran sesungguhnya kepada timnas Indonesia. Jadi ekspektasi tinggi dari fans ini akhirnya dijatuhkan oleh Jepang yang memberikan benar-benar pelajaran di mana ranking FIFA tidak mengkhianati dengan hasil Mel. Itu sangat benar sekali. Meski kita memang di 20 menit awal kita sempat menguasai, tetapi Jepang akhirnya menemukan ritme untuk membongkar pertahanan kita. Di sini memang kita kalah dari segi segalanya, bahkan ball possession kita hanya 20% Mel secara data, berarti 80% dong. Nah artinya memang tim ini di atas segalanya karena kita tahu sendiri tim ini langganan Piala Dunia dengan materi pemain yang lengkap. Mereka tidak meremehkan kita dengan pakai pemain lengkap. Tetapi ini sedikit kita apresiasi Mel, timnas Indonesia jadi satu-satunya tim di grup ini yang banyak melakukan shot ke gawang Jepang saat pertandingan. Jadi di grup ini, khusus di grup C ini. Itu bisa lihat by data. Kita hampir 16 atau kalau nggak salah atau berapa tadi hampir saya lihat tadi. Shotan ke gawang ini ya. Ya jadi artinya ya kita harus legowo. Benar. Tapi memang mau tidak mau dengan kekalahan yang cukup besar, gaung STY Out ini mulai menggema ini Mel. Ini cukup ngeri-ngeri sedap nih ya. Kita apalagi Erick Thohir ya Kak ya. Sudah minta maaf loh Pak Erick Thohir. Bahkan dia siap mundur kalau memang nggak ada yang nggak percaya nih. Erick Thohir juga ngomong bakal ini Kak. Siap mundur. Evaluasi besar-besar. Iya, itu harus wajib hukumnya. Gimana menurut Kak? Evaluasi besar-besaran menurut Pak Erick Thohir itu maksudnya gimana Pak? Terus Kakak setuju kah stay out ini, tagar stay out? Tergantung melihat pertandingan versus Arab kalau bagi saya, karena posisinya ini pertandingan yang sangat penting ya. Andaikan kalah ya masih ada peluang tapi agak berat. Ya mungkin ekspektasi orang terhadap Sintayong itu didasari dengan beberapa pemain yang tambahan ini dan melihat dari kualitas dari Australia, Arab, Cina, bahkan itu tidak terlalu istimewa. Jadi kesempatan ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan kalau tidak maksimal dengan support pemerintah Mel. Semuanya DPRD, presiden dari zaman Pak Jokowi sampai Prabowo itu mensupport timnas Indonesia. Jadi apalagi ditambah dengan uji coba yang kerap kali dilakukan Sintayong di luar laga ekspedisi. Padahal ini laga penting. Contohnya melawan Cina kemarin kan banyak pemain yang sebenarnya tidak underperform tapi dimasukkan. Kalau melawan Jepang ya itu sudah pemain terbaik yang diturunkan, tapi memang kalah. Kita mau bilang apa lagi kan memang Jepang ya unggul segalanya. Tapi dari segi permainan saya sih sebenarnya puas ya. Karena tapi puasnya di awal atau di babak keduanya setidaknya kita mau bermain menyerang walaupun akhirnya kebobolan kan. Beberapa gol Jepang itu hanya yang dari Minamino yang itu yang gol yang set play permainan terbuka. Yang lainnya kan blunder semua. Yang gol pertama Yakob Sayuri, gol kedua yang itu tadi kan, yang ketiga blunder yang pertama pas blunder Jay Ijaz yang bolanya udah di kaki tapi tidak kena gara-gara rumput ya. Katanya kabarnya bahwa yang ketiga berarti itu 3 kesalahan pemain kita ya. Basic standar, bukan dari open play Jepang, hanya yang gol kedua itu aja yang kayak jadi teringat waktu Piala Asia Kak, gara-gara 2 kesalahan. Kita sebenarnya kalau nggak ada kesalahan itu ya bisa lah ya. Iya, tapi bukan hanya ya balik lagi pemain kita ini bukan yang seluruhnya bermain di level A, grade A kan. Jadi
kemarin sudah saya bilang, pemain Indonesia ini rentan dengan kesalahan kan, tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa salah iya, kan ganti-gantian saya bilang. Sebelumnya ada JIJ, sebelumnya ada Jordi Amat yang sering ini kan. Ini hampir semuanya melakukan kesalahan. Jadi ya bukan mereka tidak ingin melakukan kesalahan, memang ya kapasitas mereka hanya seperti itu. Dan ini melawan Arab Saudi, saya rasa sebagai pembuktian ya, kita harus menang untuk menjaga asa lolos ke harus menang kayaknya round keempat. Kita kan ini kan poinnya 6-6-6-5-3. 3 benar. Nah, Jepang melawan Cina. Ya, kalkulatornya pasti menang. Berarti Cina masih 6 kan? Pasti 6 ya? Kita gak usah itu Jepang kan, ya, masih benar. 6. Kalau kita menang? Ya, kita 6 juga semua. Berarti Australia tinggal melawan Bahrain. Kalaupun mereka imbang, berarti cuma 7-6-6-6-6-6 semua kan kayak gitu. Aku yakin menang itu Australia lawan Bahrain. Kalau misal menang, Australia menang, kita naik di atas Bahrain berarti 6 poin. Tapi posisinya masih di bawah Cina, posisi 5. Tapi kan posisi 3, 4, 5 poinnya cuma 6 semua. Benar. Kalau head to head juga tetap gimana Kak kalau itu sisi gol yang pertama. Oh, sisi gol. Iya. Oke. Dari Ajeng. Apa sih Kak yang perlu dievaluasi Kak untuk lawan Arab malam ini Kak? Melawan Arab. Yang luka itu, yang cedera itu Albu Yahya atau siapa Kak? Iya, yang strikernya itu nomor 10 itu. Main nggak ya kira-kira? Nggak main, itu nggak dibawa. Jadi kalau evaluasi ya, kalau kita bicara evaluasi sekarang ini, kalau kita sudah lihat wajar menurut saya sudah mulai menggema tagar STY out. Memang ada beberapa poin yang masih bisa kita perdebatkan kenapa performa kita melawan Jepang dan di kualifikasi ini cenderung menurun. Yang pertama tentu kita setiap match day, setiap pertandingan itu selalu ada pemain baru. Nah itu. Jadi adaptasinya tidak begitu cepat. Benar. Di tim manapun tidak mungkin bisa secepat itu. Berbeda dengan tim Jepang yang dimana mereka ini sudah bermain dengan sangat lama bersama. Chemistry-nya bagus. Chemistry-nya ada. Nah, jadi saya rasa malam ini memang harus evaluasi. Kita harus stop memakai pemain baru. Dua gelandang. Oh, oke. Harusnya Sintayong harus keluar dengan memakai 4 back dan memakai 3 gelandang. Kenapa, Mel? Kalau kita lihat secara permainan kemarin kan saya sudah bilang di sebelumnya, kunci di dalam pertandingan ini adalah di Tom Haye. Otak permainan. Oke, di menit awal Tom Haye dia bermain dengan posisi Nathan dengan gelandang bertahan dan dia pengatur ritme. Tetapi Mel, pada kenyataannya dengan pemain Jepang kemarin mereka bisa sampai 5 orang loh di tengah kalau kita perhatikan. Artinya secara hitung-hitungan saja 5 melawan 2 itu pasti sudah kalah. Bener. Apalagi dengan yang Jepang nggak ya? Betul. Apalagi dengan kualitas pemain Jepang. Coba kita lihat, kita kerap kali kedodoran ketika mereka memegang bola selalu 5 orang di tengah. Sementara 2, andaikan Sintayong memasang 3 orang, 3 gelandang, artinya kita tidak terlalu sulit. Coba kita lihat, kita ulas kembali melawan Jepang kemarin. Di lini tengah itu mereka sudah 5 orang, jadi mereka sangat mudah sekali bermain segitiga 1-2. Kita sangat kedodoran, kita praktis mengandalkan bola-bola panjang, serangan balik cepat, tetapi juga tidak efektif di mana back Jepang sangat tangguh. Terbukti peluang emas 99% digagalkan oleh center back Jepang. Hebat center back itu memang Jepang memang ya sudah di atas segalanya. Memang secara peringkat dia jauh di atas kita. Dia 15, kita masih 130. Itu nggak bisa dibohongin. 30-nya aja nggak separuh. Nah, beda 100 lah. Betul. Memang kalau secara hitung-hitungan timnas Indonesia ini kan di kualifikasi Piala Dunia ini kan peringkat paling rendah. Terus termasuk tim yang instan nggak kan? Instan. Ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi memang wajar. Menurut saya sudah ada gaung atau riak-riak STY out. Kenapa, Mel? Karena STY ini melatih timnas Indonesia ini tidak sebentar, sudah 5 tahun. Masuk 6 tahun ya Kak? Masuk 6 tahun, benar kata Teguh tadi. Semua tenaga sudah dikeluarkan, energi, biaya, apa yang dia minta dikeluarkan. Tetapi sampai saat ini harus catatan, ini fakta, belum ada gelar yang dipersembahkan oleh Sintayong. Bukan saya underestimate dengan Sintayong, tetapi itu fakta yang terjadi, Mel. Apalagi dan kekalahan besar kemarin ini membuat netizen kecewa sekecewanya. Andai kalah ini dengan skor tidak terlalu besar, kita anggaplah 2-0, mungkin tidak akan seperti ini kejadian di media sosial menjadi gaduh itu seperti kayak ini. Erick Thohir ya bilang kalau terlalu banyak 4-0 itu.
Ya artinya memang berapapun kita kalah tetap kita kehilangan 3 poin. Tetapi dengan kalah yang besar itu yang membuat netizen kecewa. Tapi kalau kita bandingkan dengan Cina, seperti Melissa bilang kemarin, mereka 5-0 loh. Kita berharap jangan 7-0 malah. Berdoa aku kan jangan sampai enggak tahu aja 4-0. Dan semua itu kesalahan ini Kak ya? Ya kalau balik-balik golnya seperti itu memang. Open play cuman yang gol kedua saja ya. Walaupun Jepang menguasai bola, menguasai permainan, tapi kan memang kesalahan-kesalahan dari pemain-pemain kita. Iya. Kak, ini kan Sintayong kan bilang ini kan banyak setelah STO juga Eliano nih selalu jadi bahan perbincangan di media sosial. Tapi saya agak kurang gimana ya, setuju kalau bilang kasihan Eli. Tapi kan setiap pemain timnas itu kan harus ada usaha untuk bisa masuk kesebelasan kan Kak, masuk ke DSP kan kalau kayak gitu. Nah itu Sintayong bilang kalau Eliano ini apa kurang perform kayak gitu lah pas latihan dan tidak masuk ke dalam squad kan. Nah, tapi tim netizen mikirnya ya pengen dimasukkan, dilihat biar tahu kan. Kayak kata Kak Teguh tadi kami bicara sebelum kita live ini, kalau untuk apa dinaturalisasi kalau dia jarang dimainkan, itu gimana Kak? Benar. Itu ada plus dan minusnya. Memang kan untuk apa kita susah payah mengebut naturalisasi dia, toh tenaganya tidak terlalu dibutuhkan seperti Michel Gunners. Benar. Tidak seperti Kevin Dix. Ya tidak terlalu urgent lah bahasanya kalau seperti itu kan. Tidak terlalu penting amat. Tidak terlalu penting amat kalau dia tidak dibutuhkan, artinya secara logika seperti itu. Kenapa masyarakat memikir, kenapa Eliano tidak main, bahkan 2 pertandingan tidak masuk DSP, daftar susunan pemain? Karena seperti ini, man. Hitung-hitungan seseorang itu dipanggil ke timnas itu, kalau di Eropa lah kita katakan, dia dilihat dari jam bermain. Jadi ketika pemain itu inti di klubnya, dia banyak menit bermain, pasti dia menjadi prioritas oleh sang pelatih di negaranya. Itu dimanapun terjadi itu loh. Nah, ini yang disayangkan oleh netizen, mereka membanding-bandingkan dengan Pratama Arhan yang dimana dia di klubnya sangat minim di Suwon. Sementara Eliano yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda yang memiliki jam terbang tinggi dan naturalisasinya dikebut. Namun nyatanya dia tidak bermain. Nah, ini banyak netizen menerka-nerka bertanya-tanya apakah apa yang terjadi saat ini, apakah memang dia tidak masuk skema atau seperti apa. Tetapi menurut saya malam ini wajib kita coba seorang Eliano Renders mengisi 1 slot di lini depan kita. Ini bisa jadi pemecah kemunduran. Kabar-kabarnya juga masuk kan. Ya, ini terlepas bukan maksudnya dorongan atau dari paksaan dari netizen ya. Karena saya rasa dia memang layak untuk mengisi 1 posisi di lini depan, entah dia bermain dari menit awal ataupun dia sebagai pengganti. Karena memang kalau hitung-hitungan secara matematis, netizen tadi benar. Karena kan kita hitung dari menit bermain, dari kasta liga dan juga dari kebutuhan. Ya memang kalau secara P2P atau apple to apple dia dengan Pratama Arhan ya jelas Eliano di atas segalanya. Kalau kita lihat secara hitung-hitungan matematis. Tetapi kan pelatih memiliki opsi dia tersendiri. Kayak skema sendiri ya? Iya, itu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Ruang pelatih atau skema itu mutlak jadi haknya pelatih. Nah Kak, iya kan ini sering banget dibandingkan dengan Pratama Arhan, dengan Marcelino yang juga kan dia juga ini Kak main di U21 ya. Terus ini juga si Nathan juga kan cadangan di Swansea. Ini walaupun dia jadi cadang cuma nggak ada menit bermain juga kan Kak. Nah itu maksudnya dibanding-bandingkan dengan Pratama Arhan. Terus Sintayong juga dibilang minim taktik lah gara-gara kalau menit nggak ada gol masukkan Arhan kayak gitu. Nah itu gimana dikaitkan dengan Eliano kan? Ya Eliano kan memang selain dia sebenarnya bisa ditempatkan di mana aja ya, bukan hanya di bek kanan, di gelandang juga sudah serang. Bisa di mana-mana Teh. Apa penyerang sayap juga bisa. Mungkin jadi sorotan netizen itu bahkan duduk di bench saja enggak seperti itu loh. Iya benar. Kalau masih di cadangan mungkin masih masuk akal seperti Saint Patinama kan. Iya. Ya walaupun tidak bermain dia duduk di bangku cadangan. Ya cuman Saint ya yang tidak main seperti itu ya. Itu mungkin jadi sorotan. Kalau sudah masuk bench cadangan tapi tidak mainkan itu mungkin dari strategi pelatih kan seperti itu Mel.
ya mungkin bukannya membanding-bandingkan dengan pemain lokal, tapi bukan apa salahnya Raiders dicoba dulu lah. Kemarin juga melawan Cina juga melawan Bahrain juga tidak buruk-buruk amat kan pertandingan ini permainannya kan. Tapi membawa bagus nggak maksudnya? Menurut kakak ya maksudnya bagus. Tapi apakah ada perubahan yang signifikan nggak gitu? Untuk pertandingan pertama ya lumayan tidak terlalu signifikan ya mainnya ya rata-rata air seperti itu sama ya namanya juga pertandingan pertama. Kita lihat juga Nathan saat pertandingan pertama juga jelek ya, tidak bermain apik, bahkan cuma main beberapa menit diganti. Contoh-contoh pemain yang lain yang mainnya oke kan paling yang baru-baru ini Calvin Verdong. Itu Calvin pemain yang dari awal langsung debut pernah, sampai sekarang nggak pernah ada ini. Tidak seperti itu ya. Untuk apa dinaturalisasi? Cepet-cepet dinaturalisasi kalau tidak dipanggil. Dan Pak Arya Sinulinga juga bilang kan ini memang keinginan Sintayong untuk menaturalisasi Raiders. Dan ini mungkin jadi saya pikir kalaupun tidak jadi starting 11 enggak cadangan di bench pasti ada. Kevin Dix kak cedera kak. Apakah bakal pakai di pas ngelawan Arab di away kemarin untuk line up menurut kakak? Kevin Dix mainnya juga bagus kan kak? Kevin Dix, Yakup Sayuri yang saya lihat itu bagus kan? Rizky Ridho yang juga keren juga ternyata dia. Mitoma ya? Enggak, iya bener. Dia tackle-nya juga bagus kan? Bersih kan? Maksudnya Ridho walaupun nggak upload juga ternyata bagus kan mainnya. Nah ini Kevin Dix tapi membawa perubahan juga kan kak? Maksudnya lini bek kanan dia kemarin lumayan kelimpungan itu Minamino kak yang Mitoma. Nah itu gimana kak? Kevin Dix cedera, apa bakal diganti Sandy Walsh? Ya jadi kan 90% kemungkinan Kevin Dix tidak bisa bermain karena sudah pulang kan, apalagi terakhir sudah pulang punya kan. Pak Sumardi sudah bilang dia cedera dan dia sekarang sudah kembali ke Copenhagen kan. Nah jadi memang Mel harus kita akui hadirnya Kevin Dix kemarin memang memberikan warna tersendiri di lini belakang. Terbukti di 20 menit awal seperti yang saya bilang kemarin, ada Kevin Dix di bek kanan, ada Calvin Verdong di kiri itu membuat kita rasa aman. Coba kita lihat Mel, Kaoru Mitoma di sisi kiri Jepang itu kena kantongin men oleh Kevin Dix. Mereka selalu duel terus dan puncaknya cedera Kevin Dix duel dengan Mitoma. Iya terus dia tuh di ini kak? Iya disikut, sama kakinya juga kena. Terus Calvin Verdong yang di posisi bek kiri dia bisa mengantongi Ritsu Doan sangat baik. Keren bener. Di 20 menit awal itu tidak bisa berjalan skema Jepang. Tetapi ini Jepang. Sesulit apapun mereka bakal mencari jalan keluar untuk mencetak gol. Mereka Jepang bermain dengan tidak terlalu terburu-buru. Mereka lebih scanning dan membaca arah perlawan gimana celahnya. Terbukti gol pertama mereka masih bisa mencetak gol dengan yang menurut saya sangat sulit untuk passing seperti itu. Dan kalau gol kedua posisinya kan kita dengan 10 pemain nih, Kevin Dix masih di luar. Ya itu dimanfaatkan sekali sama mereka. Mereka sangat jeli melihat posisi itu. Terbukti dengan tidak ada Kevin Dix, Minamino sendirian. Dan lihat posisi penyerang Jepang kemarin, dia tidak langsung memberi ke kedua pemain yang di depan. Dia melihat scanning Minamino yang tidak terkawal. Dan terbukti dengan sekali sentuhan menjadi gol. Itu beda kualitas Jepang tadi. Dimanfaatkan waktu Kevin Dix perawatan itu kak? Iya betul. Nah saya rasa dengan tidak hanya Kevin Dix, memang kita sedikit khawatir ya, tetapi saya rasa untuk di posisi itu masih bisa kita masih ada Sandy Walsh, masih bisa kita pakai, apalagi sudah ada Yakup Sayuri sekarang kan. Tetapi Yakup Sayuri itu di sayap atau? Ya posisinya dia kalau posisi LC dia juga bisa bek kanan. Itulah manfaat kita, bisa Yakup Sayuri, ada Sandy Walsh, ada Yakup Sayuri. Ya jadi kan masih bisa ada opsi lah, apalagi Sintayong misal malam ini andaikan dia memainkan dengan posisi 4 back, artinya tidak terlalu khawatir kita di posisi itu. Tapi menurut kakak emang Sintayong kan dia tuh seringnya 3-4-3 itu kan? Itu udah formasi baku dia.
Iya, makanya apakah ada kemungkinan bakal pakai 4 back? Itu kan harapan kita. Karena dengan posisi 3 back itu, itulah kenapa Sintayong dinilai minim taktik karena sudah terbaca. Benar. Kita masyarakat umum pun sudah tahu, apalagi lawan yang memiliki lebih bagus ini searchernya ininya. Iya, by data. By data. Bener. Nah, jadi saya rasa kan kita sudah tahu sendiri. Oh, kalau nggak ini masukin pertambangan. Itu selalu kayak gitu, monoton. Nah, jadi artinya sangat layak kita coba malam ini menggunakan formasi dengan 4 back dan 3 gelandang. Oke. Kalau kakak, menurut kakak? Ya mungkin 3-4-3 sudah berulang kali kan Kak Odi bilang pakai 4 back. Digunakan sejak kualifikasi Piala Dunia yang melawan Irak ya, kita kalah. Itu masih menggunakan 3-5-2. Setelah itu format 3 back itu tidak ditinggalkan oleh Sintayong. Sintayong itu hanya menggunakan 4 back itu dari kualifikasi ya, yang dimana saat itu menempatkan Elkan Bagot dan Jordi Amat di tengah dan Pratama Arhan. Itu susunan yang lama itu. Ya. Setelah itu tidak mengubah format 3 pemain. Iya. Saya kira itu karena kita memiliki kelebihan jumlah di lini belakang ya, sehingga Sintayong mencoba memanfaatkan itu semua. Jadi Justin Hapner, Rizky Ridho, Jay Gizjes, Meschilger, Kevin Vertonghen itu bisa dimanfaatkan di posisi itu. Tapi dengan pemain-pemain ini bisa ditempatkan di mana saja, sepertinya menggunakan 4 back itu menjadi opsi yang baik juga, karena seperti Justin Hapner kan bisa ditaruh di gelandang bertahan. Jordi Amat juga bisa kemarin, gelandang bertahan. Ya kan waktu Piala Asia jadi gelandang bertahan mendampingin Ivar Jenner kan. Seperti itu. Tidak ada salahnya untuk mencoba formasi ya, tapi dengan skuad terbaik. Bahkan saya pengen ya sih tidak terlalu masalah juga jika seandainya kata seluruh pemain abroad kita diturunkan tanpa menurunkan pemain-pemain Liga 1. Kita buktikan, Sintayong buktikan bahwa dia tidak salah memilih pemain-pemain kalau dia berani. Dari kan, kalaupun kita menurunkan squad abroad yang tapi menghasilkan hasil yang maksimal, saya kira netizen Indonesia setuju saja. Yang penting hasilnya bagus, mainnya bagus seperti itu. Tapi saya pikir dengan pertandingan malam ini opsi 3 back masih bakal berjalan, masih dimainkan. Memang karena kayaknya memang saklek dia tuh maunya kan 3. Ya, baik lagi mungkin hanya ingin memanfaatkan kelebihan jumlah pemain kita yang di belakang kita kan banyak sekali ya. Belum lagi kalau Meschilger fully. Nah, itu Kak, kalau Maret nanti kan Kevin Dix fully kan. Ya, kan opsi di lini belakang itu sangat banyak. Mungkin dia ingin memanfaatkan itu, tapi kita lihat pembuktian pada malam ini sih Mel. Kalau Indonesia sampai kalah lagi, bukan tidak mungkin di Maret nanti bukan Sintayong lagi yang jadi pelatih. Mungkin setelah AFF itu siapa Kak pengen ya bukan, seandainya kan ini kan kalah dan dia memimpin klub di AFF dan AFF gagal total, bukan tidak mungkin Maret nanti bukan Sintayong lagi yang memimpin seperti itu kan, karena kita masih setelah ini masih ada AFF yang 1 bulan lagi. U22 ya Kak dia pakai. Kabar yang turun seperti itu. Kita lihat hasilnya lagi. Tapi saya pikir dengan permainan Arab Saudi yang biasa saja sih menurut saya bisa lah melawan ini. Lebih lagi ini main di kanan sendiri dengan. Tapi kayak tidak percaya harus rumput lah Kak ya. Kayak mantul itu Kak, lihatnya kan jadi kayak nggak ngalir bolanya itu. Pas hujan yang 10 menit pertama yang hujannya deras, Sayuri biasa yang lari kenceng bolanya, agak nyangkut bolanya. Tapi Sayuri bagus ya kayak nusuk ininya ya. Untuk kayaknya udah ini ya, di akhir session kita bahas ke line up lah Kak Elang. Seperti biasa kita bahas line up terus apa yang perlu diwaspadai dari timnas kita tuh ngelawan timnas Arab, dan prediksi Kakak. Langsung ke itu aja Kak. Line up ini. Jadi ya saya rasa malam ini mau tidak mau kita harus 3 poin. Oke. Kenapa mau 3 poin? Itu harus kita kunci dulu. Jadi posisinya target dari Erick Thohir kita harus mendapatkan 9 poin. Jadi secara hitung-hitungan kalau kita 9 poin kita akan jadi 12 poin.
Dengan posisi 12 poin, kita masih ada asa di round keempat, peringkat ketiga minimal peringkat keempat. Nah, jadi ini awal dari kebangkitan kita kalau memang ingin maju ke round selanjutnya. Jadi mau tidak mau 3 poin harus malam ini. Nah, terkait dengan Arab Saudi, ini yang harus kita khawatirkan, mereka melakukan pergantian pelatih. Benar. Di mana pelatih ini sebelumnya dia salah satu suksesor yang mengalahkan Argentina di Piala Dunia. Yang ngalah ke Messi. Bener. Coba saja pergantian ini tetap kepada Roberto Mancini. Saya rasa kita bisa menang. Bener. Karena sedikit berat. Ini bedanya Mancini dan pelatih yang ada saat ini. Nah, jadi perbedaannya. Ini kayak Hervé Renat ini. Iya, Renat ini kan pelatih asal Prancis nih. Jadi asal Prancis ini kan beda, dia ini sudah lama melatih tim Arab Saudi 3-4 tahun dan dia lebih sering bermain di seputaran Liga Afrika. Benar-benar Nah, Liga Afrika. jadi gaya bermainnya dia sangat cocok dengan Arab Saudi yang mengandalkan otot. Dia mainnya keras, pressing. Nah, berbeda dengan dilatih Mancini. Mancini lebih ke taktikal. Jadi dia meninggalkan otot tetapi bermain dengan secara taktikal. Nah, artinya sekarang Arab Saudi kembali ke marwahnya di mana mereka bermain dengan cepat dan mengandalkan fisikal. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, saya rasa kita kalaupun menang tidak akan mudah. Benar. Malam ini kita bahasanya bisa sampai berdarah-darah nih. Apalagi Harus mereka bisa tuh suka guling-guling ya, Kak. Betul. Tetapi yang strikernya tadi tidak bermain ya. Oh iya. Tetapi ada lagi kekhawatiran bek kanannya kalau nggak salah main yang kencang itu. Yang setelah dia cedera main. Oke, gimana Kak? Langsung ke line up. Untuk line up saya rasa memang benar Sintayong bakal sulit meninggalkan posisi 3 back ya. Tapi tetap kalau saya memprediksi dengan posisi versi saya, versi Kakak. ini saya pengennya 4-3-3 Mel. 4-3-3, oke. Saya pengennya 4-3-3 di mana dengan posisi di bek kiri Kelvin Verdaum. Tetap ya. Ya, di CB kiri ada Justin Hamner, di tengah ada Jaijes dan di kanan ada Yakub Sayuri. Dan di 3 tengah saya pengen ada 2 gelandang bertahan. Siapa aja itu Kak? Nathan dan Ipar Jenner yang sudah bisa bermain. Benar, Ipar main. Tentunya di depan siapa lagi kalau bukan sang profesor Tom Hai. Nah, sementara untuk di 3 depan saya rasa Rafael Schreck harus dicadangin malam ini. Kesel aku lihat. Sintayong harus berani menurunkan Ramadan Sananta. Yang memang secara strength, secara body, secara power dia ada walaupun dia bukan tipikal pembuka ruang. Benar. Nah, jadi saya lebih suka malam ini menempatkan Sananta di depan, Ragnar di sayap kanan, dan Eliano di sayap kiri. Ini Eliano harus wajib kita coba. Dan Eliano juga harus membuktikan dirinya layak menjadi perdebatan netizen Indonesia Raya ini. Biar pada dim lah ya. Iya, jadi kita lihat apakah Sintayong yang salah ataukah Sintayong yang benar. Iya benar. Apakah memang dia bapuk ataukah memang dia bagus. Benar, ini pendapat yang bagus ini. Nah, jadi setelah itu stop perdebatan ini kita bisa lihat sama-sama malam ini. Nah, untuk skor malam ini kemungkinan harapan Kakak. Harapan sih harus menang, tapi ada skornya. Harus menang. Harapan saya kita menang 1-0. 1-0 cukup. 1-0 cukup. Saya rasa itu skor yang paling ideal. Oke, sip. Kak Teguh, terakhir ini untuk sesi ini Kak, gimana Kak? Arab ya. Arab permainannya memang beda ya, daripada melawan Roberto Mancini kan menggunakan 3 back juga kan. Dan sekarang menggunakan 4 back dan sekarang yang pelatih baru pakai 4 back deh. Jadi sehingga pola permainan mereka banyak yang mengandalkan sayap-sayap kencang itu. Dan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain sayap kita kan. Karena Yakub Sayuri itu kenceng larinya, bagus. Dengan menggunakan 4 back, lini tengah mereka juga sepertinya hanya menempatkan 2 gelandang tapi di depannya agak kurang. Itu juga berarti bisa membuat salah satu dari 3 CB kita bisa menutup ke tengah untuk membuild up serangan seperti itu. Ya benar kata Audi tadi,
sekarang lebih pragmatis ya, bolanya mengalir ke depan, bukan lagi 1-2 sentuhan. Dan yang seperti itu membuat fisiknya lebih lelah untuk pemain Indonesia, dan itu harus diperhatikan oleh Sintayong ya. Tapi dengan memain otot, sejumlah kesalahan itu bisa terjadi malahan, karena mereka main tempo cepat dan bener banyak lagi ininya Kak. passingnya salah seperti itu Mel. Untuk starting line up ya. Starting line up Kak. Dan skor. Aku setuju sih yang dari. Coba Kak itu Kak, tunjuk Kak. Dari tadi kan, itu Sandy Walsh ya mau tidak mau bisa menggantikan Kevin Nah ini ya. Dan Jakob saya rasa masih diberi kesempatan untuk posisi sayap kanan. Dan balik lagi ke Eliano sepertinya belum untuk starting line up ya, tetapi cadangan dia bisa jadi berangkat dari cadangan mungkin bisa menjadi ganti Jakob atau bahkan ganti strike, karena Wagner juga bisa ditempatkan di depan. Untuk yang lain saya setuju seperti itu, karena tiga itu saya rasa yang terbaik ya. Di kiri itu jadi Jesse Hapner tidak akan ada gantinya, walaupun ada Jordi Amat, mungkin Jordi Amat balik lagi seperti gelandang. Oh iya, untuk di gelandang itu saya pikir bukan Nathan tapi Ivar. Karena Nathan kayaknya underperform ya, beberapa pertandingan selalu menurun kan. Dia tuh tidak bisa ngejar bola. Kesel saking banyak yang nge-tweet kayak gitu. Visi bermainnya berbeda dengan Ivar Jenner. Mungkin karena posisinya Kak ya. Posisi asli jam terbang juga di Swansea yang tidak terlalu banyak. Kalau dibanding Ivar kan Ivar main terus ya walaupun di Young Utrecht kan. Nah, itu mungkin oke. Jadi Ivar ya. Dari itu Ivar Jenner dan Tom Haye saya rasa patut dicoba di dua tengah. Sisanya setuju. Oke, skor Kak, skor. Untuk skor lini depan dari Arab juga tidak terlalu bagus banget ya. Jadi di pelatih ini kalau tidak salah melawan Bahrain kemarin 0-0 seri juga kan? Seri. Iya kan? Benar. Lawan Australia juga seri. Iya, yang golnya dianulir itu. Ya, berarti terbukti lini serang dari Arab itu tidak terlalu tajam. Berarti ya tidak semenakutkan itu. Dan seandainya kita bisa memanfaatkan peluang untuk cetak gol, saya pikir lebih dari 1 gol bisa lah. Lebih dari 1 gol, oke. 2-0 untuk kemenangan timnas Indonesia. Wow. Dasarnya memang tidak terlalu tajamnya lini depan Arab Saudi. Dan ini saya pikir dengan sejumlah peluang melawan Jepang kemarin, banyak peluang, saya pikir pelatih Sintayong ini sudah melatih strikernya untuk mencetak gol seperti itu. Oke. Jangan sampai sudah di depan gawang tidak gol lagi. Kesel rasanya Kak lihatnya kan Kak. Oke, Tribuners, kayaknya waktunya sudah cukup untuk kita bahas ini. Kembali lagi kita ke tahun depan Kak. Bulan Maret. Piala AFF dong. Oh iya, Piala AFF. Oke, Piala AFF yang kita Desember ya Kak? Iya, Desember. Awal. Jadi saya harap Sintayong kalau memang mau membuktikan dia pantas harus juara Piala AFF. Harus juara, oke. Wajib hukumnya juara. Nah, ini kita insya Allah balik lagi di bulan Desember. Balik lagi di bulan Desember untuk Piala AFF. Nah, untuk Tribuners yang mau komen apapun juga bisa di YouTube kita ya, di Tribun Sumsel dan Sri Puku TV. Baiklah, sampai jumpa. Saya Melisa. Saya Odi. Saya Teguh. Bye. Hai Tribuners, balik lagi dengan kami bertiga. Saya Melisa. Saya Odi. Saya Teguh. Nah, malam ini kami membahas kembali kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026 zona Asia. Nggak perlu lama-lama, kita langsung ke topik utama kita, ngebahas langsung gas kan. Ngebahas tentang kita kalah Kak 4-0 Kak. 4-0 bro. Kakak kemarin 2-1. Sama ya. Tapi apa sih Kak yang harus dievaluasi dari pemain-pemain kita yang kan 25 menit pertama kebiasaan nih kan timnas nih 25 menit pertama bagus, sisanya jelek kayak gitu kan. Terus kayak Pindik cedera, ini apa sih yang harus dievaluasi untuk bisa ngadepin
Arab yang dimana Arab sudah mengganti pelatih kan. Iya. Kak. Ya jadi kita sedikit mengulas ya Mel. Jadi intinya Jepang memberikan pelajaran sesungguhnya kepada timnas Indonesia. Jadi ekspektasi tinggi dari fans ini akhirnya dijatuhkan oleh Jepang yang memberikan benar-benar pelajaran di mana ranking FIFA tidak mengkhianati dengan hasil Mel. Itu sangat benar sekali. Meski kita memang di 20 menit awal kita sempat menguasai, tetapi Jepang akhirnya menemukan ritme untuk membongkar pertahanan kita. Benar. Di sini memang kita kalah dari segi segalanya, bahkan ball possession kita hanya 20% Mel secara data, berarti 80% dong. Nah artinya memang tim ini di atas segalanya karena kita tahu sendiri tim ini langganan Piala Dunia dengan materi pemain yang lengkap. Mereka tidak meremehkan kita dengan pakai pemain lengkap. Tetapi ini sedikit kita apresiasi Mel, timnas Indonesia jadi satu-satunya tim di grup ini yang banyak melakukan shot ke gawang Jepang saat pertandingan. Jadi di grup ini, khusus di grup C ini. Itu bisa lihat by data, kita hampir 16 kalau nggak salah atau berapa tadi hampir saya lihat tadi. Shotan ke gawang ini ya. Ya jadi artinya ya kita harus legowo. Benar. Tapi memang mau tidak mau dengan kekalahan yang cukup besar, gaung STY Out ini mulai menggema ini Mel. Ini cukup ngeri-ngeri sedap nih ya kita. Apalagi Erick Thohir ya Kak ya. Sudah minta maaf loh Pak Erick Thohir. Bahkan dia siap mundur kalau memang nggak ada yang nggak percaya nih. Erick Thohir juga ngomong bakal ini Kak. Siap mundur. Evaluasi besar-besaran. Iya, itu harus wajib hukumnya. Gimana menurut Kak? Evaluasi besar-besaran menurut Pak Erick Thohir itu maksudnya gimana Pak? Terus Kakak setuju kah stay out ini, tagar stay out? Tergantung melihat pertandingan versus Arab kalau bagi saya, karena posisinya ini pertandingan yang sangat penting ya. Andaikan kalah ya masih ada peluang tapi agak berat. Ya mungkin ekspektasi orang terhadap Sintayong itu didasari dengan beberapa pemain yang tambahan ini dan melihat dari kualitas dari Australia, Arab, Cina, itu tidak terlalu istimewa. Jadi kesempatan ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan kalau tidak memaksimalkan maksimal dengan support pemerintah Mel. Semuanya DPRD, Presiden dari zaman Pak Jokowi sampai Prabowo itu mensupport timnas Indonesia. Jadi apalagi ditambah dengan uji coba yang kerap kali dilakukan Sintayong di luar laga ekspedisi. Padahal ini laga penting. Contohnya melawan Cina kemarin kan banyak pemain yang sebenarnya tidak underperform tapi dimasukkan. Kalau melawan Jepang ya itu sudah pemain terbaik yang diturunkan, tapi memang kalah. Kita mau bilang apa lagi kan memang Jepang ya unggul segalanya. Tapi dari segi permainan saya sih sebenarnya puas ya. Karena tapi puasnya di awal atau di babak keduanya setidaknya kita mau bermain menyerang walaupun akhirnya kebobolan kan. Beberapa gol Jepang itu hanya yang dari Minamino yang itu yang gol yang set play permainan terbuka. Yang lainnya kan blunder semua. Yang gol pertama Yakob Sayuri, gol kedua yang ini tadi kan, yang ketiga yang pertama pas blunder Jaijes yang bolanya sudah di kaki tapi tidak kena gara-gara rumput ya. Katanya kabarnya bahwa yang ketiga berarti itu 3 kesalahan pemain kita ya, basic standar, bukan dari open play Jepang, hanya yang gol kedua itu aja yang kayak jadi teringat waktu Piala Asia Kak, gara-gara 2 kesalahan. Kita sebenarnya kalau nggak ada kesalahan itu ya bisa lah ya. Iya, tapi bukan hanya ya balik lagi pemain kita ini bukan yang seluruhnya bermain di level A, grade A kan. Jadi kemarin sudah saya bilang pemain Indonesia ini rentan dengan kesalahan kan. Tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa salah kan ganti-gantian saya bilang. Sebelumnya ada JIJ, sebelumnya ada Jordi Amat yang sering ini kan. Ini hampir semuanya melakukan kesalahan. Jadi ya bukan mereka tidak ingin melakukan kesalahan, memang ya kapasitas mereka hanya seperti itu. Dan ini melawan Arab Saudi saya rasa sebagai pembuktian ya. Kita harus menang untuk menjaga asa lolos ke menang setidaknya round keempat. Kita kan ini kan poinnya 6, 5, 3. Benar. Jepang melawan Cina.
Ya, kalkulatornya pasti menang. Berarti Cina masih 6 kan? Pasti 6 ya? Kita gak usah itu Jepang kan, ya, masih benar. 6. Kalau kita menang? Ya, kita 6 juga semua. Berarti Australia tinggal melawan Bahrain. Kalaupun mereka imbang, berarti cuma 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6 semua kan kayak gitu. Aku yakin menang itu Australia lawan Bahrain. Kalau misal Australia menang? Kita naik di atas Bahrain berarti 6 poin. Tapi posisinya masih di bawah Cina, posisi 5. Tapi kan posisi 3, 4, 5 poinnya cuma 6 semua. Benar. Kalau head to head juga tetap gimana Kak kalau itu sisi gol yang pertama. Oh, sisi gol. Iya. Oke. Dari ajang-ajang. Apa sih Kak yang perlu dievaluasi Kak untuk lawan Arab malam ini Kak? Melawan Arab. Yang luka itu, yang cedera itu Albu Yahya atau siapa Kak? Iya, yang strikernya itu nomor 10 itu. Main nggak ya kira-kira? Nggak main, itu nggak dibawa. Jadi kalau evaluasi ya, kalau kita bicara evaluasi sekarang ini kalau kita sudah lihat wajar menurut saya sudah mulai menggema tagar STY out. Memang ada beberapa poin yang masih bisa kita perdebatkan kenapa performa kita melawan Jepang dan di kualifikasi ini cenderung menurun. Yang pertama tentu kita setiap match day, setiap pertandingan itu selalu ada pemain baru. Nah itu. Jadi adaptasinya tidak begitu cepat. Benar. Di tim manapun tidak mungkin bisa secepat itu. Berbeda dengan tim Jepang yang dimana mereka ini sudah bermain dengan sangat lama bersama. Chemistry-nya bagus. Chemistry-nya ada. Nah, jadi saya rasa malam ini memang harus evaluasi. Kita harus stop memakai pemain baru. Dua gelandang. Oh, oke. Harusnya Sintayong harus keluar dengan memakai 4 back dan memakai 3 gelandang. Kenapa, Mel? Kalau kita lihat secara permainan kemarin kan saya sudah bilang di sebelumnya, kunci di pertandingan ini adalah di Tom Haye. Tom Haye. Otak permainan. Oke, di menit awal Tom Haye dia bermain dengan posisi Nathan dengan gelandang bertahan dan dia pengatur ritme. Tetapi Mel, pada kenyataannya dengan pemain Jepang kemarin mereka bisa sampai 5 orang loh di tengah kalau kita perhatikan. Artinya secara hitung-hitungan saja 5 melawan 2 itu pasti sudah kalah. Benar. Apalagi dengan yang Jepang nggak ya? Betul. Apalagi dengan kualitas pemain Jepang. Coba kita lihat, kita kerap kali kedua-duaan ketika mereka main bola selalu 5 orang di tengah. Sementara 2, andaikan Sintayong memasang 3 orang, 3 gelandang, artinya kita tidak terlalu sulit. Coba kita lihat, kita ulas kembali melawan Jepang kemarin. Iya. Di lini tengah itu mereka sudah 5 orang, jadi mereka sangat mudah sekali bermain segitiga 1-2. Kita sangat kedor-doran, kita praktis mengandalkan bola-bola panjang, serangan balik cepat, tetapi juga tidak efektif di mana back-back Jepang sangat tangguh. Bener. Terbukti peluang emas 90-90% digagalkan oleh center back Jepang. Hebat center back. Itu memang Jepang memang ya sudah di atas segalanya. Bener. Memang secara peringkat dia jauh di atas kita. Dia 15, kita masih 130. Itu nggak bisa dibohongin. 30-nya aja nggak separuh ya. Nah, Beda 100 lah. memang kalau secara hitung-hitungan timnas Indonesia ini kan di kualifikasi Piala Dunia ini kan peringkat paling rendah. Peringkat paling rendah, terus termasuk tim yang instan nggak Kak? Instan. Ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi memang wajar. Menurut saya sudah ada gaung atau riak-riak STY out. Kenapa, Mel? Karena STY ini melatih timnas Indonesia ini tidak sebentar, sudah 5 tahun. Masuk 6 tahun ya Kak? Masuk 6 tahun, benar kata Teguh tadi. Semua tenaga sudah dikeluarkan, energi, biaya, apa yang dia minta dikeluarkan. Tetapi sampai saat ini harus catatan, ini fakta, belum ada gelar yang dipersembahkan oleh Sintayong. Bukannya saya underestimate dengan Sintayong, tetapi itu fakta yang terjadi, Mel. Apalagi dengan kekalahan besar kemarin, ini membuat netizen kecewa sekecewanya. Andai kalah ini dengan skor tidak terlalu besar, kita anggaplah 2-0, mungkin tidak akan seperti ini kejadian di media sosial menjadi gaduh itu seperti kayak ini. Erick Thohir ya bilang kalau terlalu banyak 4-0 itu. Ya artinya memang berapapun kita kalah tetap kita kehilangan 3 poin, tetapi dengan kalah yang besar itu yang membuat netizen kecewa. Tapi kalau kita bandingkan dengan Cina, seperti Melissa bilang kemarin, mereka 5-0 loh. Kita berharap jangan 7-0 malah. Berdoa aku kan, jangan sampai nggak tahu aja 4-0. Dan semua itu kesalahan ini Kak ya? Ya kalau balik-balik golnya seperti itu memang. Open play cuman yang gol kedua saja ya. Walaupun Jepang menguasai bola, menguasai permainan, tapi kan memang kesalahan-kesalahan dari pemain-pemain kita. Iya. Kak, ini kan Sintayong kan bilang ini kan banyak
setelah STO juga Eliano nih selalu jadi bahan perbincangan di media sosial. Tapi saya agak kurang gimana ya, setuju kalau bilang kasihan Eli. Tapi kan setiap pemain timnas itu kan harus ada usaha untuk bisa masuk kesebelasan kan Kak, masuk ke DSP kan kalau kata kita. Nah itu Sintayong bilang kalau Eliano ini apa kurang perform kayak gitu lah pas latihan dan tidak masuk ke dalam squad kan. Nah tapi tim netizen mikirnya ya pengen dimasukkan, dilihat biar tahu kan. Kayak kata Kak Teguh tadi kami bicara sebelum kita live ini, kalau untuk apa dinaturalisasi kalau dia jarang dimainkan, itu gimana Kak? Benar. Itu ada plus dan minusnya. Memang kan untuk apa kita susah payah mengebut naturalisasi dia, toh tenaganya tidak terlalu dibutuhkan seperti Michel Gunners. Benar. Tidak seperti Kevin Dix. Ya tidak terlalu urgent lah bahasanya kalau seperti itu kan. Tidak terlalu penting amat. Tidak terlalu penting amat kalau dia tidak dibutuhkan. Artinya secara logika seperti itu. Kenapa masyarakat memikir, oh kenapa Eliano tidak main, bahkan 2 pertandingan tidak masuk DSP, daftar susunan pemain? Karena seperti ini, Mel. Hitung-hitungan seseorang itu dipanggil ke timnas itu, kalau di Eropa lah kita katakan, dia dilihat dari jam bermain. Jadi ketika pemain itu inti di klubnya, dia banyak menit bermain, pasti dia menjadi prioritas oleh sang pelatih di negaranya. Itu dimanapun terjadi itu loh. Nah, ini yang disayangkan oleh netizen, mereka membanding-bandingkan dengan Pratama Arhan yang dimana dia di klubnya sangat minim di Suwon. Sementara Eliano yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda yang memiliki jam terbang tinggi dan naturalisasinya dikebut. Namun nyatanya dia tidak bermain. Nah, ini banyak netizen menerka-nerka bertanya-tanya apa yang terjadi saat ini, apakah memang dia tidak masuk skema atau seperti apa. Tetapi menurut saya malam ini wajib kita coba seorang Eliano Renders mengisi 1 slot di lini depan kita. Ini bisa jadi pemecah kemunduran. Kabar-kabarnya juga masuk kan. Ya, ini terlepas bukan maksudnya dorongan atau dari paksaan dari netizen ya. Karena saya rasa dia memang layak untuk mengisi 1 posisi di lini depan, entah dia bermain dari menit awal ataupun dia sebagai pengganti. Karena memang kalau hitung-hitungan secara matematis, netizen tadi benar. Karena kan kita hitung dari menit bermain, dari kasta liga dan juga dari kebutuhan. Ya memang kalau secara P2P atau apple to apple dia dengan Pratama Arhan ya jelas Eliano di atas segalanya. Kalau kita lihat secara hitung-hitungan matematis. Tetapi kan pelatih memiliki opsi dia tersendiri. Kayak skema sendiri ya. Iya, itu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Ruang pelatih atau skema itu mutlak jadi haknya pelatih. Nah, Kak, iya kan ini sering banget dibandingkan dengan Pratama Arhan, dengan Marcelino yang juga kan dia juga ini kan main di U21 ya. Terus ini juga si Nathan juga kan ini walaupun dia di jadi cadang coba nggak ada menit bermain juga kan Kak. Nah itu maksudnya dibanding-bandingkan dengan Pratama Arhan. Terus Sintayong juga dibilang minim taktik lah gara-gara kalau menit nggak ada gol masukkan Arhan kayak gitu. Nah itu gimana dikaitkan dengan Eliano tadi? Ya Eliano kan memang selain dia sebenarnya bisa ditempatkan di mana aja ya, bukan hanya di bek kanan, di gelandang juga sudah serang. Bisa di mana-mana kayak? Apa penyerang sayap juga bisa. Mungkin jadi sorotan netizen itu bahkan duduk di bench saja enggak seperti itu loh. Iya benar. Kalau masih di cadangan mungkin masih masuk akal seperti Shane Patinama kan. Iya. Ya walaupun tidak bermain dia duduk di bangku cadangan. Ya cuman Shane ya yang tidak main seperti itu ya. Itu mungkin jadi sorotan. Kalau sudah masuk bench cadangan tapi tidak main kan itu mungkin dari strategi pelatih kan seperti itu ya mungkin bukannya membanding-bandingkan dengan pemain lokal tapi bukan apa salahnya Raiders dicoba dulu lah. Kemarin juga melawan Cina juga melawan Bahrain juga tidak buruk-buruk amat kan pertandingan ini permainannya kan. Tapi membawa bagus nggak maksudnya? Menurut Kakak ya maksudnya bagus. Tapi apakah ada perubahan yang signifikan nggak gitu? Untuk pertandingan pertama ya lumayan tidak terlalu signifikan ya mainnya ya
rata-rata air seperti itu. Sama ya namanya juga pertandingan pertama. Kita lihat juga Nathan saat pertandingan pertama juga jelek ya. Tidak bermain apik, bahkan cuma main beberapa menit diganti. Contoh-contoh pemain yang lain yang mainnya oke kan paling yang baru-baru ini Calvin Verdong. Iya. Itu Calvin pemain yang dari awal langsung debut pernah, sampai sekarang nggak pernah ada ini. Tidak seperti itu men. Ya untuk apa naturalisasi cepet-cepet dinaturalisasi kalau tidak dipanggil. Dan Pak Arya Sinulinga juga bilang kan ini memang keinginan Sintayong untuk menaturalisasi Raiders, dan ini mungkin jadi saya pikir kalaupun tidak jadi starting 11 enggak cadangan di bench pasti ada. Kevin Dix Kak cedera Kak, apakah bakal pakai di pas ngelawan Arab di away kemarin untuk line up menurut Kakak? Kevin Dix mainnya juga bagus kan Kak? Kevin Dix, Yakub Sayuri yang saya lihat itu bagus kan? Rizky Ridho yang juga keren juga ternyata dia. Mitoma ya? Enggak, iya bener. Dia tackle-nya juga bagus kan? Bersih kan? Maksudnya Ridho walaupun nggak upload juga ternyata bagus kan mainnya. Nah ini Kevin Dix tapi membawa perubahan juga kan Kak? Maksudnya lini bek kanan dia kemarin lumayan kelimpungan itu Minamino apa Kak yang Mitoma. Nah itu gimana Kak? Kevin Dix cedera, apa bakal diganti Sandy Walsh? Ya jadi kan 90% kemungkinan Kevin Dix tidak bisa bermain karena sudah pulang kan, apalagi terakhir sudah pulang punya kan. Pak Sumardi sudah bilang dia cedera dan dia sekarang sudah kembali ke Copenhagen kan. Nah jadi memang Mel harus kita akui hadirnya Kevin Dix kemarin memang memberikan warna tersendiri di lini belakang. Terbukti di 20 menit awal seperti yang saya bilang kemarin, ada Kevin Dix di bek kanan, ada Calvin Verdong di kiri itu membuat kita rasa aman. Coba kita lihat Mel, Kaoru Mitoma di sisi kiri Jepang itu kena kantongin men oleh Kevin Dix. Mereka selalu duel terus dan puncaknya cedera Kevin Dix duel dengan Mitoma. Iya terus duet dia tuh di ini Kak. Iya, di sikut. Sama kakinya juga kena. Terus Calvin Verdong yang di posisi bek kiri dia bisa mengantongi Ritsu Doan sangat baik. Keren bener. Di 20 menit awal itu tidak bisa berjalan skema Jepang. Tetapi ini Jepang. Sesulit apapun mereka bakal mencari jalan keluar untuk mencetak gol. Mereka Jepang bermain dengan tidak terlalu terburu-buru. Mereka lebih scanning dan membaca arah perlawan gimana celahnya. Terbukti gol pertama mereka masih bisa mencetak gol dengan yang menurut saya sangat sulit untuk passing seperti itu. Dan kalau gol kedua posisinya kan kita dengan 10 pemain nih, Kevin Dix masih di luar. Ya itu dimanfaatkan sekali sama mereka. Mereka sangat jeli melihat posisi itu. Terbukti dengan tidak adanya Kevin Dix, Minamino sendirian. Dan lihat posisi penyerang Jepang kemarin, dia tidak langsung memberi ke kedua pemain yang di depan. Dia melihat scanning Minamino yang tidak terkawal. Dan terbukti dengan sekali sentuhan menjadi gol. Itu beda kualitas Jepang tadi. Dimanfaatkan waktu Kevin Dix perawatan itu Kak. Iya, betul. Nah, saya rasa dengan tidak hanya Kevin Dix memang kita sedikit khawatir ya memang. Tetapi saya rasa untuk di posisi itu masih bisa kita masih ada Sandy Walsh, masih bisa kita pakai, apalagi sudah ada Yakub Sayuri sekarang kan. Tetapi Yakub Sayuri itu di sayap atau? Ya posisinya dia kalau posisi LC dia juga bisa bek kanan. Itulah manfaat kita, bisa Yakub Sayuri, ada Sandy Walsh, ada Yakub Sayuri. Ya jadi kan masih bisa ada opsi lah, apalagi Sintayong misal malam ini andaikan dia mau memainkan dengan posisi 4 back, artinya tidak terlalu khawatir kita di posisi itu. Tapi menurut Kakak emang Sintayong kan dia tuh seringnya 3-4-3 itu kan? Itu udah formasi baku dia. Iya, makanya apakah ada kemungkinan bakal pakai 4 back? Itu kan harapan kita. Karena dengan posisi 3 back itu itulah kenapa Sintayong dinilai minim taktik karena sudah terbaca. Benar. Kita masyarakat umum pun sudah tahu, apalagi lawan yang memiliki lebih bagus searchernya ininya. Iya, by data. Nah, jadi saya rasa kan kita sudah tahu sendiri. Oh, kalau enggak ini masukin pertama selalu kayak gitu, monoton. Nah, jadi artinya sangat layak kita coba malam ini menggunakan formasi dengan 4 back dan 3 gelandang. Kalau Kakak, menurut Kakak
Ya mungkin apa namanya 3-4-3 Sudah ini kan, berulang kali kan Kak Odi bilang pakai 4 back. digunakan sejak kualifikasi Piala Dunia yang melawan Irak ya, kita kalah itu masih menggunakan 3-5-2. Setelah Iya. itu format 3 back itu tidak ditinggalkan oleh Sintayong. Sintayong itu hanya menggunakan 4 back itu dari kualifikasi ya, yang dimana saat itu menempatkan Elkan Bagot dan Jordi Amat di tengah dan Pratama Arhan Itu susunan dan yang Asnawi. lama itu. Ya, setelah itu tidak tidak mengubah format 3 pemain Iya, di lini belakang. Saya kira itu karena kita memiliki kelebihan jumlah di lini belakang ya, sehingga Sintayong mencoba memanfaatkan itu semua. Jadi Justin Hapner, Rizky Ridho, Jay Bisjes, Meschilger, Kevin Verdong itu bisa dimanfaatkan di posisi itu. Tapi dengan pemain-pemain ini bisa ditempatkan di mana saja, sepertinya menggunakan back itu menjadi opsi yang baik juga, karena seperti Justin Hapner kan bisa ditaruh di gelandang bertahan. Jordi Amat juga Dia bisa kemarin, gelandang bertahan. ya kan waktu Piala Asia Gelandang bertahan. jadi gelandang bertahan mendampingi Ivar Jenner kan. Seperti itu. Tidak ada salahnya untuk mencoba formasi ya, tapi dengan skuad terbaik. Bahkan saya pengennya ya sih tidak terlalu masalah juga jika seandainya kata seluruh pemain abroad kita diturunkan tanpa menurunkan pemain-pemain Liga 1. Kita buktikan, Sintayong buktikan bahwa dia tidak salah memilih pemain-pemain kalau dia berani dari kan. Kalaupun kita menurunkan skuad abroad yang tapi menghasilkan hasil yang maksimal, saya kira netizen Indonesia setuju saja. Yang penting hasilnya bagus, mainnya bagus.